sarena bataraya empori kasih asih talasaku ane rilinoa sami pacoba Kabarana Pro 4. Sahabat budaya, Barapen merupakan tradisi kuno yang berasal dari Papua. Tradisi ini dilakukan dengan berkumpulnya warga satu kampung untuk memasak bersama-sama sebagai tanda kebahagiaan dan persaudaraan. Proses memasak menggunakan batu-batu yang dibakar hingga panas berwarna merah dan kemudian diletakkan daun pisang di atas batunya. Sambil menunggu masakan matang, warga biasanya menari dengan iringan lagu-lagu daerah. Tradisi yang dilakukan oleh suku pedalaman seperti di Jayawijaya, Nabire, dan Waimana. Demikian Kabarana Pro 4. Janda mesa anakna mai diri nasaur naiwaine Bayu pokona pake melipak sabe karama mesin bolong bunga putih ikan di tiap palakan kau malolo namandar mapat tumbur elok ikan di tiap palakan janda mesa anak-anak tongan bersinar-sinar Bayu
janda mesa anak-anak mai diri nasaurna iwaine nasangai seia tanara tanayandan janda-janda semakin di depan iomokan di arayana ateu iomokan di bidadari urilino bayu pokona pake melipak sak bekarama mesimbolong bunga putih. Janda mesa anak-anak mai diri nasaurna iwaine nasangai seia tanara tanayanda janda-janda semakin di depan iomokan di arayana ateu iomokan di bidadari urilino bayu pokona pake melipak sak bekarama mesimbolong bunga putih ikan di tiap palakan kau malolo namandar mapatumur elor ikan di tiap palakan janda mesa anak-anak tongan mesina-sina bayu pokona pake melipak sak bekarama mesimbolong bunga putih. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stik tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Conrives, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya. Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti nggak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan. Emang kamu nggak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus, Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. oke, let's go. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Kita karena cinta kita yang kuasa bersatu. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama di siang hari ini di acara kita Nusantara Siang, dan alhamdulillah kita di obrolan khusus tema khusus Astacita Ekonomi Digital, dan kali ini kita akan bicara mengenai tips keuangan berbasis gotong royong di era digital. Saya sudah bersama narasumber Pak Safri Haliding SE MSc ACC. Beliau adalah dosen akuntansi Unismu Makassar dan PhD Student in Islamic Finance at INCEIF University. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sarif. Ya. Baik, terdengar dengan baik Pak. Iya, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Safri di siang hari ini. Pak Safri, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan kali ini kita ngobrol tentang tips keuangan berbasis gotong royong di era digital. Nah, menurut Pak, mengapa semangat gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa kita ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan keuangan saat ini? Silakan Pak Safri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya bisa menyapa para pendengar RRI dan juga para pemerhati di bidang pangan. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim lewat siaran RRI. Baik, kalau kita melihat mengapa gotong royong saat ini menjadi sangat relevan dengan kondisi ekonomi dan juga sosial saat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa secara budaya kita Indonesia secara umum dan juga khususnya di Budis Makassar, budaya gotong royong itu kita sebenarnya mengakar dan sangat kuat. Kenapa? Karena gotong royong itu mengarah kepada kekeluargaan atau semangat kebersamaan. Nah, di dalam dunia bisnis pun seperti itu, bahwa bisnis itu kita tidak akan bisa tumbuh dan berkembang kalau kita tidak bisa melakukan namanya sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Jadi semangat gotong royong itu seperti sinergi, kolaborasi, kerjasama, dan juga saling mengembangkan atau tumbuh, itu sejalan dengan semangat gotong royong. Nah, kondisi saat ini, kalau kita dengan melihat kondisi misalnya saat ini ekonomi sedang banyak mengalami tekanan seperti inflasi yang sedang naik, kemudian berbagai model pembangunan sedang mengalami banyak tekanan, kemudian bahan makanan dan seterusnya, sehingga kita perlu memikirkan potensi, peluang, dan juga aspek ekonomi lain yang kira-kira bisa menjadi alternatif dalam mengembangkan ekonomi, baik dari aspek kekeluargaan atau secara personal, kemudian masyarakat, dan juga
dalam berbangsa dan bernegara. Karena negara ini hanya bisa tumbuh dan besar dan juga masyarakat serta ekonomi hanya bisa tumbuh dan besar kalau kita bisa bersinergi dan kolaborasi serta bekerja sama seperti itu. Jadi sangat relevan sekali. Semangat membangun bangsa ini, apalagi di 17 Agustus ini kemerdekaan, tentu nilai-nilai kebersamaan, saling mempercayai, saling membantu dan juga melihat potensi bersama yang harus kita kembangkan ke depan. Kurang lebih seperti itu. Iya, Mbak. baik. Terima kasih Pak Safri. Dan Pak Safri, banyak dari kita mungkin berpikir bahwa gotong royong itu hanya soal tenaga. Bisakah mungkin dijelaskan Pak Safri bagaimana konsep gotong royong itu bisa diterapkan dalam konteks keuangan? Oke, itu sangat relevan sekali. Jadi kalau kita mengambil semangat gotong royong itu dan kita internalisasi, kemudian kita kristalisasi menjadi nilai dalam dunia usaha atau dunia bisnis, kita tadi saya ulangi kembali, ada nilai-nilai misalnya sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Di dalam keuangan itu ada namanya investasi. Nah, investasi ini kan dalam artian itu investasi itu baru bisa tumbuh dan berkembang kalau kita bisa mengajak orang lain gitu, seperti itu. Nah, dengan mengajak model-model seperti itu, artinya kita gotong royong, guyup, kemudian kerjasama, membawa value-value itu, lalu kita menggunakan misalnya semangat investasi itu dalam kerjasama, misalnya kita buat dalam model baik di masyarakat maupun di bangsa dan negara, itu kita bisa bawa. Misalnya nih, berinvestasi itu artinya kita mempercayai kepada orang untuk memberikan aset kita atau kapital kita kepada institusi atau lembaga. Nah, untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Nah, bisnis itu baru bisa berkembang kalau kita melakukan namanya semangat gotong royong. Misalnya, saya punya modal, maka saya berinvestasi dengan menggunakan uang saya. Di sisi lain ada kolega yang punya kemampuan manajerial, kemampuan usaha, maka semangat gotong royong ini yang kerjasama. Di satu sisi saya misalnya berinvestasi lewat uang saya atau kapital saya ke dalam sebuah model usaha, lalu saya berikan kepercayaan kepada kolega saya untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, hal yang relevan itulah misalnya berinvestasi atau menanamkan modal kita ke sebuah institusi atau lembaga, baik ke personal pun bisa, keluarga pun bisa. Nah, misalnya kayak gini, kalau kita bawa dalam aspek keluarga, misalnya di masyarakat itu kan ada misalnya kita kenal arisan keluarga atau arisan angkatan sekolah, alumni dan seterusnya. Sebenarnya itu kan semangat gotong royong yang kita taruh duit kita, lalu kita memberikan kepercayaan untuk kita gunakan uang tersebut atau investasi tersebut. Sebenarnya lebih besarnya lagi, lebih kerennya lagi, modelnya sekarang yang sangat relevan sekarang namanya crowdfunding. Nah, biasanya itu menjadi model yang dipakai di fintech atau financial technology atau model investasi dengan menggunakan teknologi. Jadi berbagai orang, berbagai investor menanamkan duitnya di platform. Nah, itu kan sebenarnya berangkat dari misalnya kita arisan atau menabung bersama, lalu tujuan dari menabung itu misalnya kita gunakan untuk hal yang tertentu seperti itu. Misalnya pun kita pun melihat ya, baik di masyarakat muslim maupun non-muslim itu biasa kita pakai. Contohnya, kalau kita lihat di masyarakat Toraja dan Mamasa itu, mereka kan ada misalnya perayaan kayak yang kalau orang meninggal itu kan diupacarakan. Mereka itu gotong royong, ya betul. Jadi mereka itu bergotong royong, memberikan keluarganya misalnya berkontribusi sekian uang selama 5-10 tahun, lalu dirayakan upacara tersebut. Nah, itu model-model keluarga. Misalnya juga yang paling sederhana sekali, misalnya ada keluarga ini, ada ponakan, ada sepupu, ada keluarga yang mau menikah. Biasanya semangat itu kan misalnya kan kita kan di Makassar itu ada budaya panai ya, uang panai. Misalnya yang saat ini trennya itu 50 juta ke atas. Jadi keluarga menengah ke bawah itu misalnya omnya menanggung sekian juta, omnya menanggung modal misalnya berasnya, emasnya dan seterusnya seperti itu. Jadi semangat model itu sebenarnya adalah crowdfunding atau gotong royong yang dibawa ke dalam nilai-nilai keluarga misalnya. Kalau dalam bisnis kita bawa ke dalam dalam bisnis kita bawa misalnya kalau yang saat ini kekinian fintech, crowdfunding, lalu diangkat lagi jauh lebih besar. Nah, itu kita bawa misalnya membeli saham di sebuah perusahaan. Saham itu kan terbuka bagi publik, lalu dibeli oleh berbagai masyarakat atau berbagai investor, lalu memberikan kepercayaan modalnya disimpan di sebuah perusahaan atau di sebuah saham, lalu perusahaan itu
mengembalikan dalam bentuk dividen atau dalam bentuk keuntungan atau bagi hasil seperti itu. Mhm, Jadi oke. sangat relevan sekali semangat gotong royong. Sebenarnya namanya saja yang berubah atau Iya. tema atau istilahnya yang berubah seperti itu. Oke, Cuma baik. memang kalau Heeh. kita bawa dalam kemudian kalau kita bawa ke bernegara, Iya. nah bayar pajak itu sebenarnya semangat gotong royong karena Oh kita sama-sama iya, bayar pajak untuk betul. membangun negara ini. Mhm, mhm. Gitu, seperti itu. Gitu. Jadi bayar pajak itu sebenarnya semangat gotong royong. Iya. Seperti itu. Cuma nah, aspek lainnya misalnya kontrol pengawasan dan seterusnya itu aspek yang lain seperti itu. Oke, Oke. baik. Ya, Pak Safri, di era digital yang serba individual ini, bagaimana gotong royong itu bisa menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama? Ya tadi seperti pajak mungkin. Ada yang lain mungkin, Pak Safri? Oke. Jadi kalau semangat gotong royong itu kalau kita bawa di era digital ini ada dua hal yang bisa kita bawa. Misalnya nilai sosial kapital lalu murni investasi atau bisnis atau profit oriented. Misalnya Mhm. begini. Saat ini sangat relevan sekali sering kita melihat dan sangat sering-sering kita temui misalnya donasi. Jadi dalam Donasi. kalau kita bawa ke dalam aksi sosial sekarang kan banyak sekali platform sosial untuk berdonasi misalnya seperti itu. Mhm. Misalnya bayar zakat, infak, sedekah, lalu misalnya kayak seperti kita bantu korban kebakaran, Mhm. banjir perang saat ini yang sangat sekarang kan misalnya Palestina ya. Iya. Banyak sekali sering kita temukan bahkan PBB sendiri itu menggunakan platform crowdfunding maksudnya mengirimkan dananya atau membantu eh, daerah-daerah perang salah satunya di Palestina itu dengan menggunakan gotong royong itu melalui Mhm. donasi seperti itu. Nah, Mhm. itu dalam aspek sosial. Sering juga Iya. kita lihat misalnya di Indonesia sendiri kan ada kalau mungkin saya nggak mau nyebut merek, tapi kalau Iya. diperkenan eh, mungkin nggak usah sebut merek. Tapi Iya. misalnya ada platform. Jadi modelnya adalah namanya crowdfunding. Crowd itu kan banyak, funding itu dana. Nah, Mhm. semua orang mengumpulkan dananya, lalu misalnya diinvestasikan di proyek tertentu. Misalnya nih kalau dalam peer-to-peer lending, peer-to-peer itu kan peer itu Iya. kan teman ya, Iya. atau relasi seperti itu, atau Mhm. pihak ketiga. Nah, lewat model peer-to-peer lending ini misalnya begini nih, jadi ada sebuah proyek misalnya membangun sekolah Iya. dengan menggunakan model peer-to-peer lending Mhm. atau misal itu kalau misalnya sosial. Jadi proyek itu di apa namanya dipublish di publik bahwa kami akan membangun sebuah proyek. Misalnya kalau yang sifatnya profit misalnya usaha Mhm. usaha toko misalnya seperti itu atau Iya. kantor seperti apa gitu. Nah, itu kan ditanamkan misalnya menanam berinvestasi startnya mulai 500.000 sampai 100 juta misalnya. Mhm. Dengan Mhm. menanamkan misalnya 1 juta atau 10 juta Iya. atau 100 juta mereka dapat margin. Misalnya marginnya 3 sampai 7% seperti itu. Mhm. Tapi Mhm. hati-hati juga, Mbak. Iya. Kalau ada model investasi crowdfunding yang menawarkan di luar dari logika investasi, Iya. secara umum misalnya kan begini. Margin investasi itu kan kalau misalnya kita deposito itu kan misalnya range-nya itu 5 sampai 10 Iya. kriteria seperti itu ya. Itu kalau di atasnya itu misalnya di atas sampai 30%, Mhm. 20%, 25 itu sudah tidak logik. Kenapa? Karena bisa jadi itu Mmm. penipuan. Oh, Kenapa? Jadi gitu. kalau misalnya kita menemukan sebuah investasi, menawarkan investasi itu bisa sampai 30% dalam waktu singkat itu tidak logik. Iya. Nah, kalau tidak logik itu bisa menipu. Kenapa? Mmm. Karena misalnya begini nih. Iya. Kalau 30% aja misalnya nih, ada Iya. model usaha dapat keuntungannya itu 10 juta. Nah, Mhm. 10 juta itu kalau kita misalnya saya menanam duit saya 10 juta lalu saya dapat margin 30%, berarti kan saya dapat 3 juta. Itu Mhm. kan misalnya 10 juta itu, 3 juta itu sendiri kan dia harus bayar karyawan, kemudian dia bayar Iya. listrik, operasional. Lalu Mhm. tiba-tiba jadi kemudian dia juga harus memutar untuk operasional bisnisnya dan seterusnya. Mhm. 3 juta itu sepertinya tidak logik. Kenapa? Karena itu kan mau dipakai kembali untuk operasional perusahaan. Nah, Mhm. umumnya itu biasanya 10 sampai 7 sampai 10%. Nah, kalau misalnya ada lebih itu tidak logik. Kenapa? Pasti akan ujungnya itu dalam investasi bisa jadi apa Iya. namanya ujungnya bisa fraud atau ujungnya bisa skandal seperti itu. Mhm. Karena tidak logik investasi seperti itu sampai 30%. Yang misalnya saham saja, saham itu kecuali saham ya, tapi saham itu kan butuh waktu ya. Iya. Tapi kalau investasi yang konvensional, Mhm. umumnya itu marginnya 7, 8, 10, Iya. 15 itu udah tinggi Mhm. sekali, Mbak. Iya Seperti itu. iya Jadi iya. kalau di atas itu ya judi kali ya, judi kali ya Heeh. seperti itu. Iya iya. Nah Heeh, itu oke. makanya kita intinya dalam investasi atau menanam itu
kalau dia di luar dari batas normal berarti itu sudah something, Mbak. Ya, begitu Seperti dia. itu. Aduh, oke. Jadi Sampai hati-hati ada memang ya Pak Safri ya kalau seperti itu. Oke, baik Pak Safri, mungkin bisa diberikan contoh konkret platform digital apa saja yang mengadopsi semangat gotong royong dalam layanannya. Misalnya mungkin peer to peer yang tadi Bapak bilang, peer to peer lending atau crowdfunding sendiri. Silakan Pak. Oke, kalau kita contoh misalnya, izin saya kalau misalnya mau maaf kalau sebut merek, Iya, peer-to-peer, saya ceritakan dulu konsep peer-to-peer lending itu. iya. Peer-to-peer lending itu misalnya adalah semua orang Mhm, jadi mau sepakat untuk menanamkan dananya untuk membiayai sebuah proyek tertentu. mhm, Nah, misalnya, jadi peer-to-peer lending itu melibatkan dua hal. Misalnya satu, pemilik platform saat ini adalah pemilik fintech. mhm, Lalu misalnya fintech itu dia mengumumkan bahwa akan membiayai sebuah proyek. Nah, mhm. proyek misalnya seperti proyek tertentu, misalnya kalau yang besar itu, Iya. misalnya bangun pabrik dan seterusnya Hmm, seperti itu. Jadi semua diundang. iya. Lalu misalnya kalau secara umum dibuka secara publik, Mhm, eh, diberitahukan bahwa kami akan membiayai sebuah proyek misalnya 1 miliar. iya. Marginnya misalnya 5-7% seperti itu. Dari dana yang kita investasikan, misalnya kalau 1 juta ditanam, berarti baliknya mungkin kalau 5-7% berarti sekitar 50.000 sampai 70.000 seperti itu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Iya, Nah, oke. tapi kan kalau kita tanam 1 miliar itu kan 50 juta, 5% itu. Oh, Seperti itu. oh Jadi kita punya begitu. duit. Oh, Iya. iya, iya, Jadi iya. makanya itu jadi kalau dalam model investasi itu kita main di skala besarnya. Coba bayangkan punya Hmm, duit, iya. nanam duit 1 miliar, terus dapat Mm-mm. margin 5%, itu kan 50 juta sendiri dapat per tiap bulan tuh. Iya, Jadi iya, kita iya. sudah punya passive income gitu. Jadi Hmm, kalau misalnya juga punya, dia coba bayangkan kalau dia 2 miliar berarti dapat 100 juta per bulan seperti itu. Anyway, hmm, nah, hmm. lalu semua orang melihat pengumuman proyek itu, dilihat visibilitasnya, lalu orang membeli sahamnya itu atau menanamkan duitnya melalui model peer-to-peer lending Iya. seperti itu. Nah, Hmm, peer-to-peer lending ini modelnya misalnya dia hanya sekedar menanam duitnya, dia hanya menanam duit tapi tidak menjadi pemilik proyek itu secara terdalam. Dia tidak menjadi pemilik proyek itu seperti itu. Jadi dia hanya menunggu hasil. Eh, Nah, sebagai seorang investor atau sebagai investasi, risikonya dua, berhasil atau tidak. iya, iya, iya. Nah, kalau berhasil, alhamdulillah kita dapat margin. Kalau tidak, ya rugi. Kita nggak bisa mengklaimkan itu investasi. Benar, Seperti benar, itu. benar, benar. Itu investasi, modelnya begitu. Nah, kemudian beda kalau misalnya beda kalau kita minjam duit di bank. Kalau kita minjam duit di bank, misalnya punya Hmm, usaha untuk laundry misalnya, iya. cicilannya tiap bulan ngambil duit 100 juta, tiap bulan bayar 5 juta ke bank. Mm-mm. Nah, untung maupun rugi tetap argonya jalan tuh. Untung Itu atau kalau rugi? kita ngambil duit di Mohon bank. maaf. Tapi kalau investasi, Uh-uh. argonya jalan. Oh. Cicilannya jalan terus. Tapi kalau investasi, kita hanya didapatkan margin ketika untung. Tapi kalau ketika rugi ya, itu risiko kita sebagai investor. Oke, oke, oke. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau tadi ada crowdfunding. Iya. Nah, kalau tadi contohnya misalnya kitabisa.com itu kalau sosial, Amarta kalau untuk UMKM, lalu itu Amarta yang cukup terkenal kalau yang sifatnya untuk pembiayaan UMKM. Tapi OJK itu membatasi, kalau nggak salah maksimal kalau membatasi untuk bisa di crowdfunding itu saat ini mungkin kalau nggak salah 1 miliar atau 5 miliar seperti itu. Karena takutnya nanti jadi pencucian uang. Oh, Nah, itu kalau iya, iya, eh, iya, apa iya. berlanding. Kalau crowdfunding itu ada tahap kedua, salah satunya misalnya equity crowdfunding. Nah, kita bisa menjadi pemilik dari usaha itu. Tergantung skala yang kita miliki. Jadi sama kayak menanamkan saham. Jadi seperti itu. Jadi sama kita, misalnya kalau kita beli saham, kalau skalanya mungkin kita beli sahamnya cuma 1 juta, maka kita hanya menjadi pemegang saham non pengendali. Tapi kalau Iya. kita ngambil saham yang besar, misalnya nilainya bisa sampai di atas 51%, misalnya di atas 50%, maka kita menjadi pengendali. Bisa masuk ke dalam manajemen, bisa mengendalikan arah dan bisnisnya. Seperti itu. Cuma kan kalau kayak kita semangat gotong royong ini kita bawa,
Nah, kita kan belum tentu punya kemampuan di bidang usaha atau di bidang manajerial ya. Kita cukup menjadi investor dan menunggu hasilnya datang gitu seperti itu. Oh begitu Nah, oke, baik. Nah Pak Safri, bagaimana cara kita memastikan bahwa praktik gotong royong secara digital itu seperti patungan modal atau mungkin penggalangan dana tetap aman dan terpercaya, Pak? oke, baik. Yang pertama kalau dia bisnis di bidang Hmm, keuangan dia harus terdaftar di OJK dan di BI. Jadi kalau oke. fintech itu, kalau itu kan terkait dengan pembiayaan dan terkait juga dengan sistem pembayaran. Nah, Heeh. kalau sistem pembayaran dia itu pastikan fintech tersebut itu Mhm, dia terdaftar atau dapat izin dari BI. mhm, Seperti itu. Jadi kalau soal transfer duit, kemudian misalnya kalau kayak Flip mhm, itu kan misalnya kalau kita tidak mau dapat BI admin yang banyak, nah mhm, kita pakai Flip aja itu harus terdaftar di BI, itu namanya sistem pembayaran. Tapi kalau pembiayaan, investasi, naruh mhm, duit, mhm, naruh duit lalu nanti duit itu kita dapat margin 5, mhm. 7, 8, 10% itu, maka itu harus terdaftar di OJK. Itu dulu yang pertama. Ya. Seindah dan semanis apapun marketingnya atau salesnya menyampaikan atau prospeknya, kalau tidak terdaftar di OJK itu jangan mudah percaya. Iming-imingnya walaupun besar, Hmm, kalau nggak ada terdaftar di OJK, di BI jangan. Nah, mhm. yang terdaftar di OJK sama BI itu dia pasang logo OJK dan BI di platformnya. Satu. Oh Kemudian iya. kedua, pastikan proyek itu dulu visibilitas real gitu. Mhm, Misalnya ada. Jadi ketika dia menawarkan mau membiayai misalnya bangun pabrik misalnya mhm. atau misalnya yang UMKM, Iya. pastikan lokasinya itu tahu. Kalau misalnya daerah Sulawesi, kalau perlu didatangi, Mhm, kita lihat cek lokasinya atau kita konsultasi tanya lokasinya di mana, kita lihat langsung. mhm, Kemudian eh, margin yang dia tawarkan. Kalau margin yang dia tawarkan itu tidak logik, misalnya dia nawarkan 20%, 30%. Nah, itu kan jadi begini. Kita itu naruh duit kita di deposito itu kita cuma dapat margin 5, 6, 7. Seperti itu mhm, mhm, persen. Jadi kalau di atasnya itu, berarti itu eh, kalau misalnya sudah di atasnya sampai 2-3 kali lipat dari nilai itu, maka hati-hati Mbak. mhm. Itu berarti dia resiko bisa penipuan. Kenapa? Oh, Karena muncul angka 5-7% itu untuk membagikan kepada investor atau kepada yang menanam duitnya di dalam gotong royong atau investor itu kita mhm, sudah hitung bahwa hanya nilai sebegitu yang bisa kita bagi. 5-7% mmm, itu kenapa? Karena setelah dipotong biaya operasional, biaya gaji, mhm, biaya apa keuntungan untuk kita sendiri dan seterusnya. Maka yang bisa kita bagi itu cuma nilainya sekitar 5, 6, 7 gitu dan keuntungan mhm, kita. Jadi kalau ada yang membagi di luar dari itu berarti bisnisnya apa gitu? mhm. Nyuri atau Iya juga juga gitu. sih. Iya. Itu tidak logik. Heeh 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 Jadi heeh. bisnisnya apa gitu kalau dia bisa membagi seperti itu. Nah, itu banyak yang kasihan tidak Mhm. memahami begitu. Iya. Tiba-tiba dapat margin, dapat iming-iming, dapat keuntungan 10, 20, 30% udah ini nih sangat apa namanya? Sangat antusias. Nah, Mhm. tiba-tiba cuma sekali saja dapat, habis itu kedua ketiga udah hilang kabur. Nah, itu sayang. Oh, iya, Seperti itu. oke. Jadi itu tandanya ya, Pak Safri Iya. ya. Oke, baik Pak Safri kita jeda dulu nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini. Baik. RRI nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya. Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti nggak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan. Emang kamu nggak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus,
Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. Oke, let's go. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya, dan kali ini masih bersama Pak Safri. Pak Safri, kalau tadi beberapa kepercayaan yang pastinya juga harus dibangun dalam suatu usaha atau juga dalam suatu investasi. Nah, seringkali nih Pak Safri, ada kasus penipuan dengan modus investasi bodong yang tentunya memanfaatkan kepercayaan. Nah, bagaimana kita bisa membangun komunitas gotong royong finansial yang sehat dan terhindar dari resiko penipuan, Pak Safri? Oke, yang pertama tentu kita harus lihat siapa yang menginisiasi, misalnya apabila kita mau mengumpulkan model gotong royong itu baik di dalam masyarakat, komunitas maupun dalam dunia bisnis. Jadi yang pertama kita harus lihat siapa, kalau kasarnya kalau dalam bisnis manajemennya kita harus lihat siapa, tim manajemennya siapa. Jadi kita harus track record, track profilnya dia misalnya, apakah dia punya kemampuan untuk mengelola keuangan. Kalau misalnya kan begini, kalau di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita atau teman kita, misalnya teman angkatan buat arisan, kita harus lihat orang ini. Bagaimana dia track record-nya, bisa nggak diberikan kepercayaan untuk mengelola. Nah, dalam tingkat lebih besar lagi, dia punya nggak kemampuan profil untuk mengelola dana. Bagaimana cara melihatnya? Yang pertama tentu kita lihat pengalaman kerjanya, kemudian latar belakang pendidikannya, seperti itu. Itu satu dulu. Kita lihat siapa manajemennya atau tim manajemennya atau siapa pengelolanya, satu. Kemudian kedua, apakah ada mekanisme di dalam sistem tersebut yang memudahkan kita untuk mengetahui, atau kasarnya saya mau bilang transparansi dan ada kontrol. Contohnya, bisa nggak saya melihat, mengetahui uang saya ini dipakai kemana aja? Atau misalnya ketika kita tanya sama pengelola arisan, kalau misalnya dalam tingkat keluarga atau masyarakat, boleh nggak kita cek duitnya sekarang berapa dan dikemanain kemana gitu. Jadi kita harus tahu uang itu transparan pengelolaannya, itu satu. Ada mekanisme atau ada sistem yang bisa memudahkan kita mengetahui seperti bagaimana perkembangan, berapa banyak duitnya dikemanakan dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk platform, dalam bentuk digital atau dalam manajerial, maka dia harus membuat sebuah mekanisme yang memudahkan para investor itu bisa mengetahui duitnya itu dipakai kemana. Nah, tentu kan kita tahu misalnya nih, kalau duit itu diserahkan kepada pihak ketiga UMKM, mana buktinya bahwa duit itu dia sudah terima atau sudah diserahkan. Misalnya nih, biasanya kan kalau proyek-proyek itu dia disebutkan secara langsung, misalnya mau beli mesin, anggaplah usahanya laundry ya, maka sudah misalnya dia melakukan platform bahwa ada satu kandidat UMKM, dia butuh modal 100 juta untuk membeli mesin cuci sebanyak 5 buah. Harga 20 juta satu misalnya seperti itu. Nah, itu harus ditunjukkan kepada investor bahwa ini mesin cucinya sudah dibeli, ini notanya, ini seterusnya seperti itu. Lalu ada laporan keuangannya yang bisa diserahkan atau yang bisa kita lihat bagaimana perputaran duit itu. Sehingga kita bisa mengetahui, oh udah benar, saya dapat margin ini 5%. Terus kalau sampai dia sampaikan, mohon maaf, bulan ini kita tidak bisa membagikan margin atau keuntungan atau profit karena terjadi usahanya tidak berjalan dengan baik dengan pihak ketiga yang kita biayai. Nah, buktinya mana? Ini laporan keuangannya seperti itu. Jadi harus ada kontrol dan mekanisme pengawasan dan transparansi yang harus kita yang harus tersedia di dalam mekanisme itu untuk bisa memunculkan saling percaya dan saling mengetahui bahwa kemana alur duit kita mengalir seperti itu. Jadi dengan adanya mekanisme itu kan memudahkan kita. Karena kan kalau kita pakai perasaan, nggak boleh pakai perasaan. Saya percaya jagoan. Nggak bisa kalau dalam punya bisnis. Harus ada indikator-indikatornya seperti itu. Ya lewat mekanisme yang dibuat. Ya itu kan bisa ketahuan semua kalau di sistemnya digital seperti itu. Iya, oke deh. Tapi memang kalau kita usaha itu, Pak Safri, saling percaya itu nomor satu sebenarnya sih kalau mau ditanamkan. Tapi kembali lagi, setiap orang tidak bisa dipercaya. Oke deh. Baik, Pak Safri, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini dalam menerapkan tips keuangan berbasis gotong royong secara digital, Pak? Oke, tantangan pertamanya tentu
literasi ya, atau pengetahuan atau pemahaman tentang keuangan. Nah, itu tantangan pertama karena saya mengalami sendiri, bahkan tante saya, keluarga terdekat saya, ring satu ring dua itu sering jadi korban gitu. Jadi dapat investasi lewat Facebook, lewat Instagram, atau tiba-tiba dapat SMS tiba-tiba atau dapat telepon dari telemarketing, tawaran investasi, tawaran asuransi, dan seterusnya. Misalnya kalau tawaran asuransi, beli asuransi plus ada investasi, bisa kembali sampai 2-3 kali dari yang kita investasikan, pas diklaim malah nggak ada gitu. Nah, yang pertama harus ada literasi. Nah, kalau iming-imingnya itu sangat bagus, itu harus curiga pertama. Kenapa kita harus patut curiga? Kok bisa dengan kondisi ekonomi saat ini ada yang bisa menawarkan margin yang sangat besar, itu something gitu. Nah, kita kan sudah tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini penuh dengan tantangan. Artinya itu berdampak ke dunia ekonomi juga, dunia usaha. Seperti itu. Nah, harus kita punya pengetahuan, pemahaman, literasi tentang keuangan. Seperti itu. Jadi, itu penting sekali, itu tantangannya. Kemudian kedua adalah semangat kebersamaan ini tetap harus kita pupuk. Karena sebagai modal. Nah, artinya bahwa tetap kita juga terbuka, berpikir terbuka apabila ada peluang, potensi, dan kesempatan untuk mengembangkan misalnya dari sisi aspek keuangan gitu. Salah satunya misalnya lewat program fintech, crowdfunding, kemudian donasi dan seterusnya seperti itu. Tapi pada intinya sebenarnya adalah kemampuan literasi yang harus kita miliki. Ini tantangan utama yang dimiliki masyarakat. Kenapa? Karena hampir tiap hari itu ada orang yang ketipu. Iya, betul. Hampir tiap hari itu ada orang yang ketipu, dapat SMS. Saya baru 1 mingguan kemarin, 1 minggu kemarin tante saya datang ke rumah, tiba-tiba dengan sangat gembira sekali datang ke rumah mengatakan, saya baru ditelepon Raffi Ahmad mau katanya membagikan saya ini donasi, membagikan giveaway. Saya bilang, itu kok gampang sekali, itu gampang sekali orang tertipu seperti itu dengan menggunakan nama publik orang kayak gitu. Nah, itu kan kenapa? Karena literasi itu nggak ada gitu. Kok tiba-tiba kita nggak. Jadi intinya literasi satu, kemudian kedua harus membentengi diri kita, bahwa aspek hati-hati ini juga harus tetap kita dalam diri kita. Yang pertama harus kita bentengi diri kita yang pertama. Jadi setiap ada tawaran atau ada tawaran-tawaran yang sifatnya menggiurkan, baik itu, apalagi kan gampang sekali bisa lihat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sosmed seterusnya, dapat sekali kita sering mendapatkan penawaran. Ini harus kita hati-hati sekali. Jangan gampang percaya atau jangan terlalu mudah percaya dengan iming-iming. Tetap harus hati-hati seperti itu. Tapi tetap harus terbuka. Nah, bagaimana cara mengimbanginya ya? Sebelum memutuskan, kita harus teliti, kita harus tanya detail, kemudian kita harus lihat fundamentalnya atau dasarnya seperti itu. Sehingga kita tidak mudah menjadi korban. Kenapa? Karena kalau sudah jadi korban, itu biayanya jauh lebih besar. Misalnya investasinya 10 juta, biaya untuk menariknya itu jauh lebih besar. Biayanya jauh lebih besar. Berurusan dengan hukum, waktu, biaya, tenaga, pikiran, itu akumulasinya jauh lebih besar ketimbang kita di awal gitu. Jadi sebelum memutuskan memang harus tetap hati-hati, tapi tetap terbuka, jangan juga menutup diri di zaman digital seperti ini, Mbak. Oke, baiklah. Nah, Pak Safri, bagaimana peran pemerintah atau lembaga keuangan bisa mendukung inisiatif gotong royong digital ini? Silakan. Oke, yang pertama tentu kalau pemerintah kan dan regulasi, pemerintah itu kan tugasnya membuat regulasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat regulasi kontrol terhadap model-model platform gotong royong atau crowdfunding yang sifatnya meresahkan seperti itu. Jadi satu hal dulu sebelum dibuat regulasi, maka pemerintah dulu membuat ekosistemnya supaya tumbuh dan berkembang. Bagaimana cara supaya tumbuh dan berkembang? Maka pemerintah membuatkan literasi satu. Sarana prasarananya misalnya internet. Itu harus memberikan sarana prasarananya misalnya seperti itu. Jadi ekosistemnya itu harus dibangun dan didukung oleh pemerintah. Bagaimana peran pemerintah harus memberikan literasi, memberikan wawasan. Kemudian setelah itu pemerintah juga membangun infrastrukturnya, misalnya internet yang bagus. Kemudian fasilitas
jaringan yang bagus dan seterusnya seperti itu. Ekosistemnya sudah terbangun, dunia usahanya juga berkembang. Selanjutnya setelah berkembang, baru pemerintah masuk untuk membuat regulasi. Dibiarkan dulu tumbuh dan berkembang, baru pemerintah masuk untuk melakukan regulasi yang memadai. Karena usaha startup ini atau usaha dari awal ini, pemerintah kan jangan di awal udah di-cut. Nggak apa-apa, buatkan dulu tumbuh dan berkembang. Nah, buat tumbuh dan berkembang, pada akhirnya nanti akan menjadi besar dan menjadi alternatif investasi di tengah masyarakat. Misalnya contohnya saya sampaikan, blockchain, kemudian cryptocurrency, itu kan pemerintah jangan dulu antipati, biarkan dulu tumbuh dan berkembang, sambil paralel masyarakat diberikan wawasan dan pemahaman untuk bisa membedakan mana investasi yang salah, mana yang bodong, mana yang betul gitu, dengan pemahaman seperti itu. Industrinya dibiarkan tumbuh dan berkembang oleh pemerintah, tetap diawasi, tapi jangan dulu dibuatkan regulasi yang ketat. Kalau sudah sangat besar, baru pemerintah mulai membuat kontrol yang sangat ketat. Misalnya, kontrol yang ketat yang dilakukan pemerintah itu misalnya untuk membuat usaha crowdfunding, harus ada modal dasar awal, misalnya 10 miliar, seperti itu. Nah, tapi kalau awal-awal nggak apa-apa, tapi sebelum tumbuh dan berkembang misalnya, nggak apa-apa, modalnya 100 juta udah bisa mulai 500 juta, 1 miliar gitu. Maka akhirnya tumbuh dan berkembang. Lama-lama pemerintah masuk, maka pemerintah mengatakan bahwa usaha yang sudah ada, maka diminta untuk menambah modalnya. Tujuannya apa? Supaya bisa membangun infrastrukturnya. Bisa memberikan manajerial yang jauh lebih baik, tata kelola yang jauh lebih baik, seperti itu. Tapi kalau dari awal baru tumbuh sudah di-cut oleh pemerintah, maka salah juga, industrinya tidak tumbuh dan berkembang seperti itu. Kita lihat awalnya seperti kayak fintech awal-awal kan dulu pemerintah agak antipati. Nah, akhirnya kan pemerintah menyadar, contohnya misalnya kayak Gojek dulu, platform startup. Kan awalnya kan industri dan pemerintah kan sangat resisten ya. Awal-awal gitu. Nah, yang begitu jangan dibuatkan dulu tumbuh dan berkembang, baru dibuatkan regulasinya. Jangan baru awal muncul langsung ditekan, nggak boleh. Contohnya kayak cryptocurrency, blockchain, itu kan sangat membantu sebenarnya. Biarkan tumbuh dan berkembang dulu sambil diawasi secara pelan-pelan, seperti itu. Dua hal itu yang sangat penting, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Safri, di langkah yang pasti ini dibutuhkan juga. Menurut tak, apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh pendengar kita, misalnya dalam lingkungan RT RW atau komunitas kecil, untuk mulai menerapkan gotong royong dalam hal keuangan? Silakan, Pak. Oke, yang sangat sederhana misalnya dalam masyarakat kita mau bangun masjid misalnya, seperti itu. Jadi kalau kita mau bangun masjid, maka betul-betul platformnya ini dibuat, misalnya para pengurus masjid, ada platform, ada mekanisme yang bisa kita buat, di mana semua masyarakat yang berinvestasi atau berdonasi itu bisa mengetahui aliran dananya itu kemana. Misalnya ada masyarakat menyumbangkan donasi 1 juta, maka disampaikan bahwa ini sudah dibelikan semen, atau dibelikan batu bata dan seterusnya. Tapi ada mekanismenya, disampaikan secara detail, ada bukti-buktinya seperti. Jadi orang semakin percaya. Itu kalau misalnya sifatnya sosial. Kemudian kedua misalnya yang bisa kita lakukan adalah model crowdfunding ini, misalnya ada usaha makanan atau usaha UMKM di dekat sekitar tempat tinggal kita, ini tumbuh dan berkembang. Tapi dia tidak punya modal dan usaha. Maka mungkin Pak RT atau Pak Lurah atau Kepala Desa bisa berinisiasi bahwa mari kita bergotong royong. Ini ada usaha yang sangat besar, dari dia mau tumbuh dan berkembang nggak bisa. Kenapa? Nggak ada jaminannya, nggak bisa masuk di bank. Belum bankable. Maka yang bisa dilakukan adalah alternatifnya adalah mungkin kita mendonasikan supaya usahanya tumbuh dan berkembang. Atau ada orang yang pengangguran, tapi punya keluarga, punya anak, punya gitu. Maka ada orang yang mungkin punya keluarga, tapi mungkin habis PHK gitu, nggak punya pekerjaan. Maka dengan melihat seperti itu, maka mungkin bisa diinisiasi oleh RT, orang ini butuh bantuan. Nah, apa yang bisa kita bantu? Barangkali kita bisa bantu modali usaha, misalnya 10 juta. Dari 10 orang atau 20 orang masing-masing 500.000. Nah, nanti kita bimbing dan kita arahkan bahwa gotong royong ini kita bantu dari modal 10 juta atau 20 juta. Kita bantu ini usahanya dibelikan ini, lalu diberikan laporannya. Lalu nanti keuntungannya dibagi. Seperti itu. Nah, ada grace periodnya, misalnya 3 bulan atau 5 bulan baru dia bisa balik modal, baru mulai dibagikan modalnya, dicicil, seperti itu. Model-model seperti itu yang bisa kita pakai. Nah, implikasinya yang bisa kita bikin, maka dalam bentuk formal bisa buat koperasi misalnya. Koperasi yang crowdfunding kayak gitu. Jadi
kita bisa membentuk koperasi di sekitar masyarakat kita untuk membantu orang-orang, atau yang paling gampang adalah misalnya bank infak atau bank-bank donasi. Jadi contohnya masjid yang sudah mengumpulkan dana, kan begini, masjid itu kan sangat bangga kalau misalnya berhasil mengumpulkan donasi setiap Jumat disampaikan 100 juta, 1 miliar terkumpul. Itu mengendap. Padahal fikihnya atau syariahnya itu harus mengalir habis. Justru disampaikan bahwa kami telah berhasil mengumpulkan dana misalnya 100 juta atau 20-50 juta, dan kami sudah donasikan, ada orang di sana yang tidak bisa beli beras, kita bantu. Jadi jangan hanya berpatok pembangunan fisik, tapi perlu juga membangun sosialnya. Misalnya ada tetangga kita, daripada misalnya di samping di samping masjid ada tetangga yang terlilit rentenir. Kenapa? Karena dia minjam duit untuk misalnya buat usaha dan tidak bisa dikembalikan. Akhirnya dia terlilit rentenir, akhirnya riba. Kenapa model-model yang seperti itu? Misalnya masjidnya sudah megah, sudah bagus. Ya udah, tahap selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mari kita gunakan ini sebagai dana sosial. Misalnya buat usaha, kita bantu, tapi kontrol dan mekanismenya kita buat. Ada orang yang misalnya habis kecurian motor, ya udah kita, karena dia bekerja atau ada orang yang kehilangan ininya, mari kita bantu. Seperti itu model-model seperti itu yang kita bisa bawa ke dalam lingkungan kita, atau kita bisa bawa ke sosial kita. Nah, yang paling gampang itu ngumpulin duit itu di masjid, pengumumannya jelas dan seterusnya seperti itu. Cuma model ini kita bisa ganti gotong royong. Ada orang kasihan habis PHK, ya udah, ada teman kita bantu, kasih modal 10 juta, dia bisa buat jualan kue atau buka warung, kita kasih modal 20 juta, nanti kita buat mekanismenya. Nah, hal-hal yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Maka kumpulkanlah pengurus masjid, pemerintah turun memberikan sosialisasi, pengelolaan keuangan, manajemen masjid, manajemen donasi masjid, diatur, dikelola, bahwa kalau kita sudah besar masjid kita, kan sudah banyak tuh masjid, stuck, pembangunannya udah bagus. Nah udah, mari modal sosialnya ini kita pakai untuk sosial gitu. Orang yang di PHK, mungkin ada orang ya yang anaknya tidak bisa kuliah, atau tidak bisa bayar uang sekolah, atau tidak bisa bayar, atau mau lagi sakit di rumah sakit, tidak bisa bayar tidak bisa bayar rumah sakitnya atau pengobatannya, itu yang mari kita bantu. Ada yang sifatnya mungkin diserahkan langsung, ada sifatnya balik. Kalau sifatnya sosial, misalnya orang yang sakit, ya udah kita gak usah balik duitnya. Tapi kalau usaha, misalnya usaha warung, makanan, itu harus balik modal dan kita arahkan. Dan kita kasih grace period. Grace period itu batas misalnya waktu jeda 2-3 bulan atau 5 bulan baru dia balikin. Seperti itu, pada saat melihat usahanya tumbuh dan berkembang. Dan jangan dibungain. Misalnya punya 10 juta, baliknya 10 juta. Jangan punya 10 juta, baliknya misalnya 15 juta. Itu lebih parah. Iya. Lebih parah. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Model-model yang sosial seperti itu. Dana-dana sosial kita kumpulkan. Kita lihat identifikasi, ada anaknya yang pintar, tidak bisa sekolah, ya udah kita bantu. Ibunya dimodalin, lalu anaknya dibantu di uang masuk kuliah, lalu dikontrol seperti itu. Jadi itu menarik sekali model gotong royong ini, bisa kita pakai. Dan paling menarik juga misalnya ada anggota masyarakat yang mau menikah anaknya, tapi dananya nggak cukup gitu, ya udah kita donasiin, misalnya bantu 20-30%. Seperti itu ya. Dari dana-dana sosial seperti itu kan ibadah yang paling besar, itu kan menikah. Gak apa-apa kita bantu. Iya, oke, baiklah. Baik Pak Safri, yang terakhir mungkin apa harapan tak untuk masa depan keuangan berbasis gotong royong di Indonesia, dan juga sekaligus closing statement tak untuk para pendengar agar mereka tidak hanya bersemangat dalam bergotong royong secara fisik, tetapi juga dalam mengelola keuangan untuk kesejahteraan bersama. Silakan Pak Safri. Harapan saya tentu berharap dengan semangat gotong royong, kerjasama, sinergi, dan kolaborasi ini terus dikembangkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena di zaman saat ini, kita hanya bisa bertahan hidup apabila kita memperkuat yang namanya sinergi dan kolaborasi. Sudah tidak bisa lagi kemudian kita hanya berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi, sinergi, dan seterusnya seperti itu. Baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan bisnis, maupun berbangsa dan bernegara. Nah, harapannya dengan melalui semangat gotong royong ini yang merupakan warisan budaya, warisan warisan leluhur kita, ini terus kita jaga dan harus kita kembangkan. Nah, beda misalnya
kalau di luar negeri itu kan mereka sifatnya individualis ya. Nah, kita tetap penting membawa nilai-nilai keluarga ini. Di tengah kondisi saat ini, kekeluargaan itu tetap perlu halnya yang sifat baik, kita rawat, kita kembangkan. Nah, harapannya juga semangat itu kita tidak cederai dengan misalnya penyalahgunaan kesempatan, wewenang, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita berharap juga pemerintah bisa hadir. Nah, bisa juga mengawasi dan juga bisa mengontrol model-model kerjasama, sinergi, dan kolaborasi seperti itu. Kemudian juga bentuk penyelesaiannya juga harus gotong royong. Dalam hal ini ya musyawarah gitu. Terakhir baru masuk ke misalnya ranah hukum. Kita tentu membawa dan mengawal niat baik ini, gotong royong, semangat, sinergi, kolaborasi, dan kekeluargaan ini kita bawa terus seperti itu. Karena hari ini negara ini bisa tumbuh dan berkembang dan bertahan sampai hari ini karena adanya semangat kerjasama, gotong royong itu. Kalau tidak, ya sudah habis negara kita seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Safri untuk kebersamaannya di siang hari ini, dan terima kasih untuk wawasannya yang luar biasa hari ini pula. Semoga obrolan kita ini menginspirasi lebih banyak orang yang bergotong royong demi masa depan finansial yang lebih baik. Sampai jumpa Pak Safri, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat pendengar RRI semua. Iya, terima kasih Pak. Sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah bersama di Nusantara Siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.